Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjumpaan kali ini kita akan bahas soal-soal tetap dalam pretest PPG 2022. Untuk materinya sekarang adalah kompetensi pedagogik. Langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. Untuk kuncinya, yang soal yang pertama ini adalah kognitif. Jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang kedua, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Selanjutnya soal yang nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia yaitu antara 7, 11, atau 12 tahun. Selanjutnya yang nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, global, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Jadi jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah yang A. Selanjutnya soal yang nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri terhadap kecerdasan. Ini adalah kemampuan emosional. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Jawabannya itu adalah yang A. Lanjut soal yang nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Yaitu jawabannya adalah penalaran pasca konvensional. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal yang nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setiap mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Jawabannya itu adalah pasca konvensional. Nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal yaitu adalah penciptaan hubungan yang baik. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 10. Seorang peserta didik merasakan kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor
faktor keluarga dan lingkungan masyarakat, yaitu yang C. Soal nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal gangguan simbolik. Yang B. Selanjutnya nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah untuk membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan, bond, antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of action. Teori belajar yang dimaksud adalah untuk yang nomor 13 itu adalah behaviorisme. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar, yaitu konstruktivisme, yang D. Selanjutnya nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik, yang A. Nomor 16. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar, yaitu sibernetik, yang A. Selanjutnya nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar kognitivisme. Nomor 17, kognitivisme, yang C. Selanjutnya nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetisinya dimuat dalam RPP nomor 18. Selanjutnya nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas, kompetensi, inti kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Jadi yang lengkap itu adalah jawabannya yang A. Nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk silabus itu berisi kompetensi dasar,
Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Jadi untuk jawabannya nomor 20 adalah yang A. Nah, sekian dulu untuk soal-soal pretest persiapan PPG 2022 untuk kompetensi pedagogik. Nah, untuk update di soal-soal selanjutnya kalian bisa Bapak Ibu bisa klik subscribe supaya bisa mengikuti dan update untuk soal-soal pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juang dan tetap jaga kesehatan.